Selamat datang di podcast Dole, Doni Ares Ngocot. Ya, kembali lagi ya selama 1 minggu kita tidak ketemu. Sebenarnya perasaan tadi udah record. Oh belum ya? Mungkin cuma mimpiku ya. Ya, sudah. Oh sudah ya. Tapi kan ada satu orang yang datang tadi. Oh iya iya. Berarti kita ngulang ya. Iya, ngulang. Sudah 5 menit ngulang. Bener bener. Tapi emang orang bilang tuh trial and error. Biasanya trial nomor 2 tuh lebih bagus dari trial pertama. Siapa bilang? Siapa Siapa yang salah bilang? ya berarti? Siapa yang bilang? Bisa jadi lebih jelek ya. Lalalala. Aduh. Gara-gara Oh, kok jadi bingung Anda? Kok jadi aku langsung bingung? panik gara-gara tadi ada teman kita datang terus kita kayak, ngulang lagi. Ya, setelah masuk ke pembahasan aja lah. Kita ngomongin suatu yang trending, belakangan nih ada suatu yang trending juga ya. Iya, Sebuah aplikasi yang sangat-sangat eksklusif. Sangat-sangat eksklusif yang membuat orang miskin nyocot. Iya, yang buat orang miskin kayak, orang kaya tidak seharusnya punya ini. Apa-apa kok orang kaya? Iya. Orang miskin kok tidak punya ini? Dan kita agak ngomongin tentang banjir Jakarta ya. Dan beberapa selebgram yang mengungsi di hotel-hotel bagus dan bilangnya, liburanku. Bukan Ya, ya? setiap hari kan kita liburan memang kan. Selama pandemi kan kita liburan. Iya benar. Hmm. Dan mungkin orang-orang Jakarta ngelihatnya salah ya. Karena banjir itu juga liburan dong. Ancol. Wah. Wah, Kenapa? waterpark dong. Wow. Wow. Kan sebentar lagi kan Jakarta akan tenggelam. Iya. Waterworld. Lalalala. Apakah Atlantis adalah Jakarta? Ya, tapi sudah cukup ya tentang ngomongin Jakarta. Kita ngomongin aplikasi eksklusif Clubhouse. Woi, Clubhouse. tempat dugem ya. Wow. Shelter. Sebut nama dong. Jadi Clubhouse adalah sebuah aplikasi yang kayak podcast. Jadi mereka nih sebuah aplikasi yang invitation only, di mana hanya boleh di-invite, dan audio chat, social networking app. Jadi cuma audio doang. Ya, lebih tepatnya voice chat ya. Voice chat. Di mana si mungkin ngomongnya admin Clubhouse. Mimin ya, Mimin Clubhouse itu ngirim invitasi Hmm. ke orang-orang yang dianggap terkenal dan punya impact. Jadi Ahok ya. Bener dong. Tentu dong. Mungkin bisa diundang. Ketua-ketua organisasi. Iya. Kalau tidak salah Clubhouse kan udah dari lama kalau nggak salah, tapi kan masuk dari Indonesia itu dua minggu yang lalu sepertinya. Jadi ya, baru ya. Ya, maksudnya. baru 2 minggu. Sudah ada di Instagram itu seperti fanpage Clubhouse pertama di Indonesia. Iya. Seperti itu. Isinya anak-anak Android yang main diundang. Saya ngeliat loh, kenapa harus ada fanpage? Kenapa sangat diagung-agungkan aplikasi ini? Ya Allah. Emang kita pernah melihat untuk kayak misalkan Instagram, fanpage Instagram pertama di Indonesia. Oh iya. Kan tidak ada. Nggak ada ya. Fanpage Twitter pertama di Indonesia. Nggak ada juga ya. Tidak ada, cuma Clubhouse yang ada. Saking eksklusifnya mungkin ya. Mungkin bagus memang kontennya. Kita nggak tahu ya, karena kita nggak pernah masuk. Kita miskin ya pengguna. Iya. Tapi HP-mu 9 juta sih. 8. Oh, 8. Saya koreksi 8. Mak sanggup ya sebenarnya beli iPhone. Kan sudah kerja. Tapi ngomongin tentang Clubhouse ya. Pandangan kita kalau kita join Clubhouse. Kan kita sama aja dong dengan sekarang dengan yang di Clubhouse. Ya kan? misal kita punya iPhone. Iya, dan kita record podcast nih ya. Ya kita punya iPhone terus tiba-tiba diundang. Bahasanya langsung lain ya. Iya, kita harusnya kan beberapa orang-orang penting di Indonesia seperti Joko Anwar, terus Wisnu Tama, Ahok. Ahok, itu join Clubhouse. Nah, di mana mungkin saya membangun relasi, Benar. koneksi di sana. Tapi siapa saya gitu loh. Mungkin itu alasannya kamu nggak masuk. Karena kamu bukan siapa-siapa. Saya komen aja mungkin tidak didengar. Mungkin saya tanya ke siapa ya? Pak Wisnu Tama. Komen di Instagramnya itu ya. Kenapa komen di Instagram? Bukan. Kan voice chat di Clubhouse. Oh iya.
Pak, gimana ini net TV gimana? Kenapa netis? Ya, Ya bener kan? benar, enggak salah. Ya mungkin Pak Wisnu Tama balasnya cuma remeh. Oh ya baik baik. BTW kamu siapa ya? Ya ya. Ini siapa ya kok masuk ke ruangan ini, room ini? Siapa yang ngundang? Tolong di-kick. Terus teman kamu udah ada yang join apa belum, Don? Teman saya yang rata-rata punya iPhone sudah join sih. Dan sharing Pengalamannya. pengalaman di mana sudah join satu room dengan orang-orang yang penting. Penting ya ya. Makanya saya tahu dari nama-nama Wisnu Tama. Terus siapa lagi ya? Ivan Hakim. Ivan Gunawan. Doti Piwikaski. Ini ya benar. Ya Allah. Terus selanjutnya adalah di mana orang-orang yang tidak penting yang cuma pakai iPhone, cuma numpang join Numpang denger clubhouse. ya. Ya, numpang join clubhouse saja seperti itu. Jadi ini seperti seminar ya, tapi minus muka ya. Iya, seminar di mana ada beberapa topik yang sangat eksklusif yang ada di clubhouse. Seperti yang saya tahu itu teman saya join di grup properti. Wih di anak enggak deh, aku gak bisa nyebut brand nih. Anak properti. Apa Xavier? Brighton. Ya semua brand yang disebutkan di episode ini Doni ya. Ngomongin properti, terus apa lagi biasanya? Saham ya kan? Ya, seperti ya Trading. yang mungkin anak-anak apa ya, bukan anak-anak mainstream lah hitungannya, anak-anak mainstream yang suka mengikuti trending ya. Koleksi kartu Pokemon gitu ya. Apa itu? Enggak mainstream ya? Enggak. Mainstream. Tapi ada room yang bagus lah aku lihat satu. Silent room. Waduh. Isinya Silent room banget. isinya silent. Iya, tidak ada apa-apa. Terus buat apa ya? Ya, itu buat bahan screenshot mungkin. Bahan screenshot terus di-share di Yang di-share membernya doang. Iya. Nama roomnya nggak dikasih tahu ya. Iya, yang penting share kalau dia udah join clubhouse. Mungkin Mungkin Ale sendiri punya temen yang join. tidak ada. Anda tidak punya teman ya? Iya. Oh. Kan teman kita memper-memper. Oh iya. Ya mungkin teman apa di bidang kerja. Tidak ada. Oh nggak akrab ya kan? Ada beberapa yang punya iPhone tapi aku nggak tahu mereka join clubhouse. Ya kan nggak akrab sih emang. Anda kantornya bahkan dari rumah. Saya lebih akrab dong. Tapi saya juga walaupun saya dari rumah, saya tahu orang ini punya iPhone apa enggak. Kelihatan gitu ya. Iya kelihatan. Dari rumahnya itu. Kamarnya ya kalau Bang. kalau interview apa itu ya. Kalau temboknya hijau. Terus kalau meeting kaosnya kok itu aja ya. Padahal di rumah. Padahal di rumah. Kaosnya kok itu terus dari Senin sampai Jumat. Berarti yang kelihatan kayak itu kaosnya branded ya. Supreme. Pak, enggak. Kan banyak netizen Indo yang Supreme tapi KW. Iya sih. Iya. Kan demi gengsi. Hmm. Nah, ini menurutmu demi gengsi nggak orang-orang yang join clubhouse ini? Menurutku ada beberapa yang mereka tuh selalu update status kayak bilang, "Oh my god, aku masih di clubhouse, bla 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 bla" gitu. Ada berapa yang bikin room juga sama teman-temannya. Yang nggak ngomongin apa-apa kan? Yang ngomongin kayak, "Oh, kamu gimana tadi kelas di kuliah?" Terus kayak kita nggak tahu mereka kuliah di mana, di kelas apa itu. Mungkin bisa jadi kayak grup sambat juga ya. Ya jenenge satu satu frekuensi, satu grup ya pasti ini julid tetap julid. Julid tetap julid. Iya. Netizen ya. Kan tidak mungkin Pak Wisnu Tama. Ya Allah. Terus Joko Anwar, Enes Prakasa, Bapak Ahok julid di satu room, tidak mungkin. Tidak mungkin. Pasti bahasanya kan masalah teknis dan materi-materi yang penting gitu lah yang dibawa. Mereka kalau julid pakai akun alter ya. Mana dong? Oh iya. Tapi ngomongin tentang julid dan netizen Indo nih. Ada satu topik yang masuk di permukaan yaitu Dayana dan Vicky Naki. Ini sebenarnya Doni yang masukin. Jadi apa Don yang terjadi Don? Jadi kemarin aku kan ngecek timeline Twitter gitu. Weh, timeline ya.
Lini masa. Bukan timeline sih. Trending topik. Oh, trending topik. Goblok. Biasanya sampah sih. Iya. Oh iya, emang. Iya. Emang kan ada Nggak semua. Ada 5 trending, yang satu kan pasti itu aja. Ya. Sakne. Lalalala. Ya, terus. Terus di mana ada Diana. Diana ini Anu ya, salah satu princess di UK dulu ya. Yang Diana. Oh, bukan. Diana dong. Bukan Diana, ya? Bukan. Diana. Oh iya. Sudah meninggal dong. Iya. Jangan Bang. Ya Allah. Doni ya. Jadi Diana ini adalah Penyanyi. bukan Don't let me down. Oh, bukan. mbak-mbak biasa di Kazakhstan. Oh, Mbak-mbak biasa. Awkarin. Bukan. Awi Karen paling join klub apa sih? Ya, Diana. Diana itu ya mbak-mbak biasa di Kazakhstan, di mana namanya itu booming semenjak Vicky Naki. Vicky Naki adalah Konten kreator. mas-mas biasa. Iya, Enggak. mas-mas biasa konten kreator YouTube yang kontennya Ome TV, di mana dalam konten Ome TV-nya terdapat Diana, di mana Banyak di mananya ya. Oh, iya. PPI. Diana ini kebetulan join apa ya, kok join ya ngomongnya, Masuk di kayak omegel gitu. iya, di mana Diana ketemu Vicky Naki dan terjadi obrolan-obrolan dan netizen Indo itu suka Oh, dan mencocok-cocokkan. kayak obrolan. Kamu ambil saham di Unilever? Enggak ya? Enggak ya? Enggak. Bukan, apa dong? Biasanya kalau cebok pakai tangan kiri apa tangan kanan? Kamu di Kazakhstan cebok gak? Atau pakai air? Atau pakai tisu ya? Kan perbedaan kultur Iya. dong. Ya Diana kan ini kemarin sempat pengen nikah sama Vicky Naki, dan netizen Indo itu ya biasa lah, netizen Indo kan reaksinya kan sangat heboh ketika warga mas-mas biasa Indonesia ini udah resepsi di kode oleh dikode. Mbak Kazakhstan ini. Semafur gitu ya. Ya. Ya, ayo terus. Ya begitu, terus lama-kelamaan ada beberapa kontroversi di mana Diana ini tiba-tiba punya suami lain. Oh, bukan. Enggak. Kayak misalkan punya project bareng sama Vicky Naki, lalu memutuskan untuk keluar secara sepihak. Oh, gitu. Nah, netizen Indo yang sudah menyanjung-nyanjung Diana, memfollow Diana sampai followernya 2 juta. Sebelumnya berapa? 600.000 apa? Wow, lebih dari separuh. lebih dari 2 kali ya. Iya. Langsung outrageous gitu loh, langsung marah. Enggak ngono sih. Enggak ngono ya kan? Enggak ngono. Gimana dong? Tapi di kolom chat ada nadanya ya. Kayak gitu, langsung menghujat Diana. Oh iya, Tuhan dihujat ya? Oh, iya. Astagfirullah. Perek lu. Doni ya. Enggak. Iya. Terus ya dihujat lah Diana dengan oleh netizen Indo. Kayak selamanya wanita itu tidak gini-gini. Kenapa Vicky Naki memilih orang ini? Sangat seksis ya. Banyak komentarnya ya sepertinya. Ya kan Kebetulan kita milih yang jelek ya kan. Ada berapa yang bagus. Kebetulan ini komentar yang sangat tidak wow gitu. Kebetulan kan Diana juga cewek ya. Itu bukan kebetulan. Itu dari awalnya pakem itu. Maksudnya kasusnya yang menimpa Diana itu. Terus endingnya gimana? Nikah? Waduh. Kenapa nikah? Masih tunangan atau jangan-jangan? Ya, saya tidak tahu. Kan katanya tidak settingan. Tidak settingan. Berarti emang mau nikah ya dari awal? Bukan mau nikah. Yang Diana ini kayak ngajak gitu, ngode-ngode. Gimana kalau nikah gitu. Hah? Tapi kan saya tidak tahu itu nikah apa tidak gitu. Mungkin diem-diem. Kita tidak tahu ya kan. Mungkin ke KUA langsung. KUA Kazakhstan sama KUA Indo nge-zoom bareng.
Jabat tangannya pakai emot. Pakai emot. Second. Ya Allah. Tapi apapun yang terjadi ke kedua belah pihak ini, kita selalu berdoa yang terbaik ya. Iya, apa kan kalau dilihat kan dampaknya kan sebenarnya tidak terlalu besar gitu loh. Cuma Iya. Dayana kan followernya turun, Vicky Naki pun juga tidak ada apa ya? Mungkin dampaknya kan cuma klarifikasi kemarin. Iya, cuman kepahitan bentar gitu Iya. ya kan. Ada salahnya juga kayak netizen Indo ini terlalu apa ya? Ingin hal yang terjadi. Padahal dari awal tidak akan terjadi. Ya, Kayak nikah. Hah, mereka akan nikah? Hah? Di mana, kapan dan bagaimana? Kan belum tentu kan. iya. Berharap dulu mereka. Kayak diputusin tapi itu bukan pacar mereka gitu. Ya dong. Saya mau ngomong salah satu fanbase, tapi saya takut diserang ini. Ya, jangan kau gitu ya. Nggak usah. Semua fanbase adalah baik, Iya. yang jelek adalah beberapa, Iya. ya kan. Apa-apa yang sering saya temukan. Apa? Tidak dong. Apa itu ya? Alfamart. Why? Tapi ngomongin tentang netizen dan juga pernikahan nih, ada satu lagi, Pul. Apa itu, Pul? Ya, kemarin itu cukup heboh. Selama 2 hari ini trending, di mana hashtag Nisa Sabian. Wih. Salah satu yang nyanyinya itu 10 kayak jam. starter motor. Iya, 10 jam pokoknya. Ya, sempet trending itu. Selama 2 hari sangat apa ya? Apa? Apa ya? Apa? Apa ya? Sangat heboh. Ya sangat heboh. Jadi bukan ceritanya ya, faktanya. Katanya Nisa Sabian nih selingkuh. Bener atau? Bener. Hah? Bener atau salah dong? Gimana ya kalau dilihat di portal berita kan si Nisa Sabian keluarganya yang ngungkapin. Oh, jadi ada anu ya. Keluarganya si Sab- Ayus. Ayus. Nah. Ya siapa Ayus aku ya gak ngerti. Orang. Sopo itu. Yang penting kan cowok. Gitaris katanya di Yang- Sabian. Keyboardis. Oh, Keyboardis di Sabian. Ya kita dapat satu sumber informasi. Jadi aku juga baru tahu kalau Sabian tuh nama band itu. Iya, Cok. Nama Tak kira band, namanya. bangsat. Jadi dia kalau nulis di UN gitu nama Nisa. Nggak pakai Sabian dong. Bener gak? Tepuk tangan sih. Tepuk tangan itu. Ya gitu deh pokoknya keluarga si Ayus ini ngomong gitu loh, ngasih kayak Klarifikasi. bukan klarifikasi ya, kayak Konfirmasi. konfirmasi gitu loh, kayak si Ayus ini dan Nisa Sabian saling suka, Mencintai. ya, Oh, saling ya, mencintai. ya. Walaupun si Ayus ini punya istri, sudah punya istri. Tapi ini akan gimana ya ngomongnya? Akan berpoligami atau Ayus akan dengan Nisa dan meninggalkan yang pertama? Ya gak ngerti ya. Nggak ngerti ya. Ya tergantung Ayus lah. belum ada mungkin statement. mungkin Ayus mikirnya kayak bisa kayak poligami. Goblok. Kenapa deh mikir kayak gitu? Siapa tahu, kan tidak menutup kemungkinan. Hmm. Tapi atau mungkin jalan lebih baiknya kan ketika mendapat apa ya? Ketika saling apa ya? Kok saling ya? Ketika kita berhubungan, setidaknya kan ada komunikasi gitu loh. Mungkin komunikasi ke istrinya. Kalau dibicarakan baik-baik. Iya benar. Mungkin solusinya gimana, jalan keluarnya apa gitu. Mungkin istri pertama saya minta maaf. Anu ya, chat panjang di WA gitu Iya. ya? Atau yang satu bar gitu. Saya minta maaf, saya telah mencintai wanita lain. Ini reka Lalu ulang si kejadian ya? istrinya kan itu kan pasti di WA ya. Lalu istrinya balas ye. Gak dulu. Tapi bedanya dulu juga ada e-sport player yang ternyata sama Ya itu kan emang kayaknya nggak usah dibahas. penting kan itu Eriko Lim itu. Iya. Itu kan apa ya, dampaknya pun nggak terlalu besar. Yang dampaknya kan pasti di skena e-sport gitu loh.
sama Bener. anak-anak ML. Skena e-sport yang bermain Mobile Legend, ya kan. Tapi ngomongin tentang bukan pelakor, ngomongin tentang gendernya nih. Mulai dari dulu mah yang Sari, Mulan Jamila, Jennifer dan kenapa wanita yang selalu dibahas? Padahal lakinya juga sama salahnya. Apakah gender conformity? Waduh. Mungkin gini ya, kalau aku lihat ya, opini gue ya. Opinimu, opini ya. Iya, opini. Ketika yang cowok ini di blow up, Di blow up. seperti contohnya Nisa Sabian. Misalkan Ayus lah. Ya, Ayus. ya memang itu nih Ya, maksudnya Ayus. ya, misalkan Ayus gitu. Ayus, kamu gini hujatan lah. Hujatan. Kayaknya dampaknya nggak terlalu signifikan gitu loh ke cowok. Karena kalau yang aku lihat dari awal udah gak famous si Ayus ini. dari awal sudah nggak famous. Terus Ayus kok Ayus Nisa. cowok itu kalau nggak coba aku belibetan ya, nggak terlalu memikirkan gitu loh, nggak terlalu memikirkan omongan orang lain gitu loh. Oh, jadi go with the flow. Iya, go with the flow. Kayak misalkan diomongin lewat kuping kanan ya lewat kuping kiri. Waduh. Gitu. Ini salah satu perumpamaan yang sering dibawa ya. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Jadi biasanya cowoknya gitu. Iya. Ceweknya enggak berarti ya? Ya. Ya bisa jadi. Bisa jadi. Tapi kan kalau dilihat dari coba dihitung deh kasus di mana cowok yang dititik beratkan dalam kasus yang serupa gitu. Kan hampir kita tidak mendengar gitu. Yang pasti kan wanita. Ya mungkin kurang menjual gitu loh jika cowok gitu. Kurang menjual beritanya ya. Misalkan Ariel Noah selingkuh dengan Luna Maya misal. Ya Ariel keren gitu. Ariel ganteng gitu. Siapa yang nggak bisa kepincut dengan Ariel gitu loh. Biasanya komentarnya kayak gitu. Iya, kan? gitu. Contohnya seperti itu. Tapi kalau kita diputar ke wanita, nah kalau konotasinya menjadi negatif seperti itu. Jadi bisa diartikan beberapa komentarnya masih sangat seksis ya. Iya. Tidak berpihak pada wanita. Semoga berubah ya ke depannya. Jadi sama-sama dihujat. Enggak dong, enggak. Ya, tergantung media. No comment. Tapi nasib bandnya. Sabian kan namanya. Iya, Sabian. Mungkin pecah ya, jadi kayak nggak tahu ya, mungkin nanti bikin lagu nggak lagi. Hahaha gitu. Menjadi sedih-sedih. Mungkin pecah jadi dua dan masing-masing punya namanya sendiri-sendiri kayak itu. Ayu Sabian, Nisa Sabian. Bukan dong. Sabian 2 itu. Bukan Sabian. Itu kayak 3 mata dan bukan 3 mata. Acara TV kan ada kan. Bukan ini talk show. Blok. Kan ada juga band yang kayak itu. Bandnya itu Onadio itu apa? Killing Me Inside. Nah, kan ada lagi tapi vokalisnya bukan itu. Mungkin kayak gitu bakal Sabian ke depannya. Ya kan Hi-Fi. Ya tidak tahu yang Ayu sama Sabian ini manajemennya gimana, manajemen Sabian. Apakah mereka dipecat? Oh, ini under management. Republik Cinta. Wow. Harusnya sih maksud manajemen, soalnya kan punya label juga mereka itu Sabian ini. Tidak indie. Tidak. Wow. Tidak indie. Kenapa indie? Tidak pamungkas. Those who talk once. Oh, kamu nggak tahu ya? Apa? Oh, dia ngomong bahasa Inggris. Iya, dengan aksen Britishnya. Ya wes lah. Nggak apa-apa banget. Nggak salah. Belajar aksen tuh sulit, apalagi kamu tidak hidup di negaranya, jadi ya kalau mau belajar ya kenapa tidak? Di kampung Inggris di Pare. Ya kalau pakai aksen British, kampung Inggris Pare. Dikasih tepuk tangan ya. Kampung Inggris Pare. Dari tadi itu doang. Ya promosi. Di mana bisa mempelajari aksen.
aksen terus. Nggak cuman Inggris ya, Ya kan? Irish gitu ya. Irish. 11 Wow. Japanese gitu ya. Apa Japanese? Kan ada dong orang-orang Jepang di US. Yo, wong Jepang ning Indonesia ya ono. Ada tak? Ono. Oh, ada. Kentai ku ngawur kan. Ada membernya JKT juga ya yang dulu dari Jepang ya. Kan ngomongnya kan suka kebalik ya, orang Jepang di Indonesia ini. Oh, kayak Yoda gitu ya. Yodanya Star Wars. Waduh, Aku nggak ngikutin. wah. Kebalik gimana? Misalkan kalau di Jepang kan ngomong saya makan kan makan saya. Dalam SPOK. ya SPO kan dibalik gitu loh. Anu ya, apa? Makanu saya. Ketawanya anu ya. Gede banget ya. Tapi balik lagi ke Nisa Sabian tadi. Ada nama Anissa Pohan yang muncul ke permukaan. Pohan tuh ya itu aku kan nggak ngerti kenapa diseret iki Anissa Pohan. apa hubungannya sebenarnya? Nah ya, kalau nggak salah ya kita dapat sumber dari netizen Indo juga kalau Anissa Pohan ini itu Menantu SBY. ya benar ya Iya kan dong. suaminya Anissa Pohan kan AHY Agus Harimurti Yudhoyono di mana Kudu ya dipanjangi gitu nah. durasi Wah lu. di mana Anissa Pohan ini katanya juga merebut gitu loh, AHY di mana posisinya sedang menjalin hubungan dengan wanita lain gitu. Oh, jadi bukan karena relate, tapi karena kasusnya mirip. Iya, kasusnya mirip seperti itu. Dan dari berita juga tagar dengan diksi pelakor. Waduh, atau perebut laki-laki orang. Ini tengah menjadi perbincangan. Andi Arief mengecam serangan terhadap Anissa Pohan. Andi Arief ini Iku, sing ngeband iku kan. oh, bukan dong. Blok. Jadi karena kasusnya mirip ya. AHY dalam akun Twitternya membuat utas mengenai UU Cipta Kerja. Apakah ini alasannya? Lalu apa UU Cipta Kerja nyambung dek Anissa Pohan? Ya kan siapa tahu kan. Siapa tahu dia UU ini bukan aku itu. Bisa jadi. Oh itu bukan aku. Apa sih bang? Tidak sepemahaman. Oh. Mungkin alasannya kan bisa jadi. Atau mungkin iku menaikkan elektabilitas AHY. Bisa jadi ya. Lebih banyak di blow up gitu. Ya, untuk menjadi RI 1 untuk tahun 2020 berapa itu? 2002 bukan dong, 2020 udah lewat. 2024. Ya. Seperti Giring Niji kan. Giring Niji kan juga ikut. Oh, Giring Niji ikut presiden. RI 1, iya. Mungkin nanti 0, ya gitu. Ya kan kita kan nggak tahu iya. Siapa yang akan memilih siapa dan bagaimana siapa gitu. Mungkin kotak suara yang akan masuk ke itu pun kita juga belum tahu apakah itu sudah fix menjadi RI 1 apa belum. Kalau mencalonkan kan siapapun juga bisa gitu. Iya. Independen pun bisa ya. Ya nanti tinggal 2024 kan kita tahu apakah siapa-siapa aja calonnya. Bisa jadi seorang yang tidak kita tahu pada awalnya kan. Kayak tiba-tiba Vincent Desta itu. Siapa tahu kan. Jauh sekali. Tapi kan tidak menutup kemungkinan. Yang agak relate dikit. Yang mungkin sudah pernah artis yang sudah pernah mencalonkan sebagai Aldi Taher. Giring Niji Pasha Ungu. Punya pengalaman dong. Aldi Taher juga punya pengalaman. Sangat religius ya dan baik ya kan. Baik. Indonesia kan tapi ketuhanan yang Maha Esa. Tidak terpilih kan. Dan kita akan doakan yang terbaik ya untuk kedepannya. Dan juga untuk orang-orang lain ya. Termasuk semua orang yang ada di episode kali ini ya. Kita akan doakan yang terbaik. Mulai dari Dayana, Vicky Naki, Nisa Sabian, Ayu. Dan apa jenenge Ayu sih? Sangat aneh sekali Ayu sih. Mungkin itu singkatan. Ayo cepet.
Dah. Tidak. Ayus, ayo. Anya Ayus. Yeay. Y-nya use. Ngawur. Goblok. Untuk Ayus dan juga untuk semua yang mencalonkan di RI 1 ke depannya ya kan. Kita akan berdoa yang terbaik. Terus apa lagi ya? Ya, kasus yang seperti ini kan nggak bakal selesai-selesai kan? Selalu ada. Selalu ada. Cuman ini aja yang ke blow up, tapi Iya. mungkin kalau kalian datang ke pengadilan agama itu berkasnya bertimbun-timbun. Iya, seperti kerja makalah kan. Iya, no comment. Kenapa kerja makalah dong? Ya, balik lagi ke pribadi masing-masing. Menanggapinya bagaimana? Enggak. Ya, kita kan hidup di sosial yang seperti ini. Sosial yang seperti iya. Komunitas sosial yang Komunitas seperti ini. Kita masuk di komunitas ya kayak bukan joker ya, berarti. Bukan ya. We live in society. Yes. Orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Terus fotonya kayak disiletin. Ya Allah. Pakai lipstick gitu. Aku minta Lina. Aku depresi. Depresi sekali. Padahal kan kerjanya kan coba saya tidak saya tidak mau lanjut. Nanti saya diserang. Ya, kok gitu. Sudah ya, sampai situ ya. Sudah Kita sampai... tidak tahu bolanya kan kemana. Tapi Doni yang bilang kalau kenapa. Ya. Ya. Terima kasih untuk kalian yang telah mendengarkan podcast ini. Semoga hari-hari kalian lancar. Ya mungkin kita ke depannya akan membuka sesi tanya jawab. Terima email dari pendengar, di mana pendengar ini masih belum ada. Pendengarnya kayak kita sendiri yang ngirim email kayak kita sendiri. Terus ya untuk email ini ya kan yang udah menanyakan gitu. Kayak biar famous dikit. Yoi. Ya biar nambah traffic juga. Iya, biar nambah traffic. Bangsat. Anu dong. Macet. Wah, ini lebih parah. Kan nambah traffic. Anjing. Ya, dukung podcast kecil. Biar kita gede dan masuk podcast yang eksklusif itu ya. Iya, kita mungkin bisa masuk ke podcast networknya manajemen podcast network di podcast yang besar. Bisa ke Clubhouse. Bisa diundang ke Clubhouse walaupun punya Android. Ya oke kalau gitu. Kita akan akhiri ya. Iya. Ya. Wes ya. Iya. Terima kasih untuk semuanya. Ya. Dan tunggu untuk episode selanjutnya. Yuk, bye.